Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Descriptive text is a text which tells about a person, a place, an animal, or a thing. Descriptive text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang seseorang, tempat, hewan, atau benda. Untuk memahami sebuah teks, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. The first thing is social function atau fungsi sosial. The second thing, generic structure atau susunan umum. The third, language features atau ciri-ciri kebahasaan. What is the social function of a descriptive text? Apa itu fungsi sosial dari sebuah teks deskriptif? Description is used to describe a particular thing or object, place, person, or animal. Deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan sebuah benda atau objek, tempat, orang, atau hewan yang khusus. Let's check the meaning of the word particular in a dictionary. Particular is used to emphasize that you are referring to one individual person, thing, or type of thing and not others. Sinonimnya adalah kata spesifik. Jadi, partikular ini menekankan yang kita maksud adalah satu orang, satu hal, atau satu jenis benda, bukan yang lainnya. Okay, let's go to get some examples. Supposing I want to describe my bedroom. Ini adalah tempat tidur saya. I can describe it so that you know what my bedroom is like and you can imagine it. Tugu Yogyakarta. It is a specific place in Yogyakarta. My favorite cafe in Solo. How would you describe Sydney, Singapore, or London? Generic structure atau susunan umum dari sebuah teks deskripsi adalah: yang pertama, dimulai dengan identification. It identifies a place, a person, a thing, or an animal to be described. Dalam identification, penulis memperkenalkan tempat, orang, benda, atau hewan yang akan dideskripsikan. Ini adalah gambaran umum tentang hal tersebut. Yang kedua adalah description. It describes parts, qualities, general attitude, characteristics, etc. Dalam description, penulis mendeskripsikan bagian-bagian, kualitas, sikap umum, karakteristik, dan lain sebagainya. What about the language features atau ciri-ciri kebahasaan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya adalah sentence pattern, pola kalimat, noun phrases, frasa benda, adjectives, kata sifat, degrees of comparison, perbandingan, conjunctions and, but, or, kata hubung, parallel structure, hubungan keseimbangan.
Sentence structures. Teks deskripsi menggunakan simple present tense. Ada beberapa pola kalimat yang sering dipakai. Misalnya adalah it is, it has, there is, atau there are. Let's go to talk about it is. It is atau subject diikuti dengan to be is. Contohnya adalah Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital. Subject Sydney diikuti oleh to be is. It is a modern, colorful city. Subject it diikuti oleh to be is. Bagaimana jika subjek itu berupa kata benda yang plural atau jamak? Tentunya bukan is yang kita pakai, melainkan are. The second pattern adalah menggunakan subjek diikuti oleh kata has. Has bermakna mempunyai. It has also a natural beauty. It diikuti oleh kata has. Sydney has many attractions which tourists can enjoy. Kata Sydney adalah sebuah subjek diikuti oleh kata has. Bagaimana jika subjeknya berupa kata benda plural, misalnya they? Tentu bukan has yang kita pakai, melainkan have. Pattern yang berikutnya adalah there is atau there are. There is atau there are bermakna sama, yaitu ada. Tetapi there is diikuti oleh kata benda singular, sedangkan there are diikuti oleh kata benda plural. Let's have a look at this example. There is also a very efficient network of communications within the city. Kita perhatikan, kata is diikuti oleh kata a very efficient network of communications. Ada berapa kata benda? Ada satu. Karena inti dari noun phrase ini adalah pada kata network. Adjectives are words that function to modify a noun. Adjektif adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah kata benda. They are often called describing words because they give us further detail about a noun. Mereka juga sering disebut sebagai kata-kata yang mendeskripsikan, karena mereka memberi keterangan detail tentang sebuah benda. Beautiful menerangkan kata girl menjadi a beautiful girl. Small menerangkan kata bag menjadi a small bag. Modern menerangkan kata city menjadi a modern city. What about parallel structure? Parallel structure adalah hubungan keseimbangan. Mari kita lihat contohnya. Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital. Ada konektor N di sana, dan konektor N menghubungkan antara tiga adjektif, yaitu kata oldest, largest, dan liveliest. It is a colorful modern city, but it has also a natural beauty.
Ada conjunction but di sana. Dan conjunction ini menghubungkan antara clausa, it is a colorful modern city, dengan clausa, it has also a natural beauty. Jadi, contoh kedua ini paralel antar clausa. Contoh yang ketiga adalah take it or leave it. Conjunction or menghubungkan clausa take it dengan clausa leave it. Ini adalah hubungan antara dua clausa perintah tanpa subjek.